disampaikan oleh Ustaz Haji Sambas Syafi'i LC ME SY. Kepada Pak Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ke pasar Rukun bisa juga. Tak lupa bisa ikutan. Salam hormat kami haturkan pada hadirin yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa muwalihi wa man walahu ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amsayna wa sallallahu lillahi wa alhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illallah wa ilayhi al-masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni nasitu minka fi ni'matin wa afiyatin nasib fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Wa ba'du. Kayak jamaah umum. Sebenarnya yang kedua ya, habis jatuh langsung ke kapal. Jatuh karena kesenggol barongsai. Kalau mulai ngantuk atau lapar, tahan dulu sampai kajian selesai. Kenapa kayaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Tidak selesai dengan tadi, insyaallah banyak kita sekarang masuk bab atau kitab yang baru, yaitu Kitabul Haji, kitab tentang haji. Masih di bulan Dzulhijjah, jadi kita akan insyaallah tentang haji dan umroh. Kedua pakaiannya, insyaallah berarti bagian dari doa kepengen amin. Ada saya. Kitabul Haji al-Haji bi-fathil hai al-umrah wa kasril al-qadari. Haji dibaca pakai dengan hak, haji saya dengan hiji berjalan. Jadi yang umrah saja yang biasa dibaca dengan hak fathah namanya haji. Nah, secara bahasa haji itu bermakna dua. Yang pertama, asluhu al-aslu, bermaksud menyengaja, itu namanya haji. Yang kedua, wiqafal amal juga bermakna amal, perbuatan. Itu secara bahasa. Wa huwa rukun min arkanil Islam al-khamsah bil ittifaq. Haji adalah termasuk rukun Islam yang ke-5. Pergi haji jika mampu, aku rumah bukan jika mampu. Awal kalau kita dari jumhur, pertama kali disyariatkan haji ini menurut pendapat jumhur adalah pada tahun
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu, umrah yang lainnya adalah penggugur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Muttafaqun alaih. Waktu Rasulullah ibu-ibu, saya menanya Rasul berapa kali umroh? Halo? Rasulullah berapa kali umroh dalam kehidupan beliau? 4 kali. 3 kali betul 3 kali tahun ke-6, 7, 8 Hijriah itu dilakukan di bulan yang sama, di bulan Dzulqa'dah. Jadi dulu kalau mau umroh pasti di bulan Dzulqa'dah itu di sunahnya dari Rasulullah. Satu bulan sebelum Ustaz, saya mau umrohnya pas Ramadan, Masya Allah bagus, sampai Ramadan sono, ingat keren itu. Cuma biayanya mahal. Berapa sekarang? Halo? Pernah ibu? Pernah iya, bagus yang tidak. Banyak semuanya ya, sampai 55-40. Nah itu Rasulullah selama hidupnya ini sekalian 4 kali melaksanakan umroh. Nah dalam hadis ini ada umroh dan umroh. Rasulullah satu umroh pertama atau umroh yang lainnya. Dalilun ala fitrah umroh, boleh berkali-kali melakukan umroh. Boleh. Saat saya mau umroh keren, ya dikit ya, yang boleh juga setahun, bertahun, boleh. Dilakukan secara berulang-ulang. Wa annahu la farata fi dzalika wa la tahdida waqti. Tidak ada maksud melakukan berulang-ulang, boleh aja. Dan tidak dikasih waktunya. Walaupun sebenarnya akan umroh tadi banyak di bulan Dzulqa'dah, kalau itu melakukan umroh di bulan yang lainnya itu boleh saja. Saya tadi umroh Ramadan. Saat saya mau itikaf di asyur awal Ramadan di Haram umroh, bagus tuh. Paling mengesankan di umroh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lagi keren itu lebaran di Mekah, di Haram. Itu kalau ini kita saya pasti agak doang. Waktu itu Malikiyah, ini pendapat jumhur ulama boleh melakukan umroh secara berkali-kali, tidak ada waktunya. Dan waktunya juga tidak ada batasannya. Walaupun tadi adalah Rasulullah melakukan umroh 3 kali di bulan Dzulqa'dah. Kalau melakukan lain itu boleh-boleh saja. Kecuali illa ini melalui syirkai. Wakilnya illa yang tersebut. Kecuali kalau waktu haji kayak kemarin itu Madinah kan susah karena orang kronis banyak dari berbagai dunia yang datang melakukan ibadah haji, sebaiknya tidak perlu di waktu itu. Dan di sini dilarang oleh pemerintah Saudi untuk umroh selain haji di waktu-waktu hari ayam tasri, hari tasri 11, 12, 13 Zulhijjah, hari Arafah tanggal 9. Ibu sekalian, itu tentang umroh. Wal hajjul mabrur, utamanya kafaratun lima bainahuma. Satu umroh yang lainnya. Ibu kalau dia misalkan bisa umroh tiap tahun. Kalau 2026 umroh,
tahun 2027 umroh, 2028 umroh, 2029 umroh, 2030 umroh, masih amin. Namanya doa boleh-boleh aja. Nah, satu umroh ke umroh yang lain setiap tahun ibu menghapuskan dosa kita selama jarak umroh satu umroh yang lain. Sering-sering umroh, tapi dari dana yang halal, jangan dana yang haram. Nggak bisa menghapuskan dosa dari cara umroh dana yang haram yang bisa. Nilai korupsi, bohongin orang, nipu, kolusi, umroh biar ngapusin dosa di surga kalau bisa kudu yang halal. Nah, ya itu keutamaan umroh, menghapuskan dosa dari satu umroh yang lain. Wa hajjul mabrur, dan haji yang mabrur laisa jazaa'u illa jannah. Haji yang mabrur, mana mabrur? Walladzi la yukhadu syai'un min ismi. Haji yang mabrur adalah haji yang tidak dicampur adukan dengan perbuatan dosa. Wa qila al-maqbul, ada yang mengatakan haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ada yang mengatakan walladzi tudhiru sam'atuhu ala sahibihi wa yakuna lahu ala khairin min qabla. Haji yang mabrur adalah haji yang orang habis haji amalnya lebih baik, amal solehnya ibadahnya lebih baik dibanding sebelum haji. Haji yang mabrur, kata haji mabrur, perhatikan kalau dia setelah haji lebih bagus amal solehnya, lebih banyak ibadahnya, berarti tanda-tanda Allah terima hajinya. Ketika Allah terima namanya haji mabrur. Nah, balasan haji mabrur lain satu jazau illa jannah. Balasannya tidak ada di dalam surga. Tanya haji, halo, ini baru ngomong mau haji? Kalau ibu sekarang ada wacana dari diskusi sama pemerintah Saudi tahun 2026 tahun besok, jarak haji jamaah Indonesia kena sanksi dari Istiqlal Evaluasi. Jarak hajinya jaraknya, kuotanya mau dipotong, cara yang kuat pemerintah Saudi haji bisa 50%. Berarti ibu antriannya lama. Kalau sekarang hanya antriannya 28,9 tahun, 29 tahun, berarti kalau dipotong 50% kuota jamaah haji antriannya 59 tahun. Kalau ibu daftar haji umur berapa? Berapa minggu? 17 tahun ya, terjadi. Nah, 17 tahun lebih, dekat muda. Nah, kalau ibu umur 30 baru daftar haji, itu mesti nunggu 50 tahun lagi. Berapa itu? Berarti 80 tahun syukur masih hidup. Nah, ibu sekalian, yang ini udah sama ikhtiarnya mereka mulai menabung. Bahkan sekarang biaya ONH ongkos naik haji itu berapa itu? Yang reguler berapa? Udah 70. Yang tempatnya itu 90 juta. Makanya kasihnya tuh yang soal 90 juta dapat porsi untuk melunasi sisanya. Kalau 70 kalau 75 juta yang melunasi 50 juta, akhirnya mundur banyak. Makanya pernah dan yakin insyaallah akan memberikan kemudahan. Rasulullah berapa kali haji itu? Yang bisa jawab dapat hadiah dusun. Halo, ada yang tahu berapa kali Rasul haji? Tadi kan umroh 4 kali, haji berapa kali? Sekali. Ada lagi yang mau jawab? 2.
Berapa kali? 7 seminggu kan. Nah, jadi itu kalau tanya kapan saudara Rasulullah haji, dirinciin. Ada sebelum masa bi'tsah, sebelum masa Islam hadir, namanya jahiliyah. Ada setelah ba'dal jahiliyah, ba'dal Islam. Dan kita juga sebelum hijrah dan setelah hijrah. Kalau sebelum bisa melakukan jahiliyah, Rasul pernah sekali. Nah, kemudian setelah kenabian 3 kali. 3 kali dibagi lagi. 2 kali Rasulullah melakukan haji sebelum hijrah, 1 kali setelah hijrah. Ribet kamu saja begitu ya, makanya kalau ini sejauh sejarahnya agak ada. Nah, misalnya dari Rasulullah pernah haji itu betul sekali, tetapi itu setelah hijrah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu haji terakhir di tahun 10 Hijriah, namanya haji wada. Sekali setelah hijrah, sebelum hijrah 2 kali. Jadi berapa kali itu? 3 atau 4? Nah, setelah kenabian 3 kali, kemudian sebelum masa bisa kemudian sekali. Dan kemudian cuma bagi kita sudah sekali aja cukup ya, sekali aja susah mau berkali-kali. Sekali itu punya kemampuan. Walillahi ala-nasi hijrul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu bagi orang yang mampu. Mampu apa itu? Sabila. Sabila itu artinya dalam apa tadi? Mampu secara zat, bekalnya itu dari akomodasinya, transportasinya. Kan kita kesana jauh itu terbang, tiketnya, ruang akomodasi, hotel, makan, sama sini. Zat. Kedua, mampu secara fisik. Nah, ini ibu, kenapa wacana pemerintah Saudi memotong 50% kuota jamaah Indonesia tahun 2020 akan datang? Karena ternyata informasi karena jamaah haji Indonesia itu banyak yang fisiknya melehoi. Tahu melehoi? Nah, lulus loyo. Nah, kemarin jamaah haji baru berangkat dari pesawat, udah meninggal di pesawat. Belum berangkat dalam pesawat meninggal. Kata orang Saudi, ini ngapain kalau orang mati ke sini? Belum haji masih di dalam dan meninggal. Di Al-Quran jelas manusia tokoh yang tadi jadi gimana? Yang tahun depan kita kurangi aja, yang kira-kira udah pada tua masalah aja. Nah, kasihnya sementara yang nampung dari lama-lama biasanya usia sudah kepala berapa gitu? 60, 70, 80 silakan. Karena antriannya apa? Anjakan lama. Nah, sekalian ya banyak informasi ya soal dengan kemudahan. Nah, makanya dijaga walaupun ibu sudah berumur, tapi latih terus jaga kesehatannya, rajin jalan, rajin olahraga. Oh, kayak kita yang sekali, ya Allah lihat kalau subuh tiap hari
Dari Blok M kemari. Lumayan. Jawa orang belum ada pindah tuh. Masya Allah. Ini yang sehat lagi. Beliau masuk ke masjid, orang belum ada, yang benar kita lihat ini, nggak ada sih. Masuk, buka pintu, mampir ke kamar, masuk ke kamar. Saya lagi pagi-pagi sudah ke masjid, sendirian, kemudian masuk ke kamar, berkah ini, jangan balik ke kamar. Doain juga ya, biar kita juga sehat. Nah, walaupun ini misalnya sudah berusia, masih dilatih supaya badan ibu juga tetap menjaga kesehatan. Dan selesai tentang haji dan umroh, keutamaannya, kapan melaksanakannya, hadis yang berikutnya. Belum lanjut, kita selingat dulu ya yang mau lewat ini. Mana dari itu? Pergi umroh ke Mekah. Antum ini pergi umroh ke kota Mekah. Bahagianya ketemu Ka'bah. Hari ini cuma berkah. Moga rezeki kita terus melimpah. Nanti ditulis nanti akan nama rezeki sama rezeki. Wahai Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ala lisan hadud, apakah atas para wanita ada kewajiban melakukan jihad? Qala na'am. Rasul menjawab, ya. Alaihinna jihadun, atas atau harus atas orang-orang kaum wanita melakukan jihad, la kita nabihi, yang tidak ada perang fisik di dalamnya. Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Qala dalam ayat ini hadallah kita lebih ala qala lahu qala al-hajju wal umrah. Ketika Rasul mengatakan, ya, bagi para wanita juga ada kewajiban jihad, tetapi jika tidak ada perang fisik, seakan-akan Aisyah berkata, mau apa itu ya Rasul? Rasul menjawab, al-hajju wal-umrah. Ibu, jadi ada jihadnya para wanita itu haji umrah. Amin. Yakin pada kedua manusia sebisanya. Ibu saya boleh juga ibu bikin program namanya tabung haji pada umroh ya. Umrohnya lagi ya, umroh haji ini ibu. Keburu pulang ke Baik sekalian, bikin ibu pengajian ini program tabungan umroh sekali ibu itu ada yang biayanya 23, 25 ada. Kalau ibu nabung dalam sebulan, jadi berapa ya? Sebulan 50.000 berapa ya? Jigo 25.000 tahunnya. Sebulan 25.000. Tapi komitmen konsisten. Berarti dalam setahun berapa? 25.000 dikali 12 berapa? Halo?
300.000 setahun. Bulan gede bisa ya sebulan. Bagi kalau di buat seharinya 50.000 dibagi 30.000 kalau kamu aja sehari sebulan gopek. Masya Allah, dulu sih sudah aja. Yang ringan-ringan aja deh. Cepet. Nah, kalau cepet sebulan itu kira-kiranya setahun 1,2 juta. Berarti itu perlu berapa tahun? 3 tahunan itu 3 tahunan ya? Betul? Selesai itu berapa tahun merupakan barang jamaah beritahui musiman merupakan jangan dalam mimpi aku jangan mimpi itu ya coba jadi orang itu pakai aplikasi kalau berat kamu bawa dulu saja kalau saya jadi kalau amalan ini kurang tahu dan dia nanti selalu serahkan dia tahun itu pengajian di sini berapa tahun? Kalau ibu sudah dapat pengajian di sini 4 tahun ada? 3 tahun ada? 3 tahun? Nah kalau ibu dari awal dari program itu kalau satu nah bikinlah kalau nggak niatin tapi isi ke suami ya minta disetujui yang tadi hukum dan sekarang lanjut antara kedua yang kurang yang hukuman terima ada posisinya sama dengan posisi dia bagi seorang wanita. Wahai tapi riwayat yang melihat wahai anak kecil orang tahu memelihara di Indonesia wahai yang wajibkan. Jadi lihatnya seorang wanita para wanita adalah dengan melaksanakan haji dan umroh. Sekarang hukum umroh apa hukum melakukan umroh apakah yang wajib atau sunnah? Lanjut ayat ketiga. Wa anja bi Abdillah radhiyallahu anhu qala akan Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabi pernah datang kepada Nabi seorang Arab pedalaman Badui. Faqala ya Rasulullah dia berkata wahai Rasulullah akhbirni 'anil umrah kasih kabarkan kepada saya tentang umrah awajibahi apakah umrah itu wajib? Faqala Rasulullah menjawab la tidak. Wa anta antahu khairun laka dan engkau melaksanakan umrah itu lebih baik bagimu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Radi wa huwa haditsun Ali wajib al-Bukhari. Jadi misalnya hukum umrah ketika Rasulullah mengatakan qala saat ditanya apakah umrah wajib Rasul jawab tidak. Jadi umrah itu tidak wajib belum dapat haji. Nanti ada lagi di sana ya hanya saja kata Rasul wa anta tamiro khairun laka walaupun umrah itu tidak wajib dilakukan ketika kamu melaksanakan umrah maka itu lebih baik bagimu.
وأخرج الطبراني ومن آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا نصفه الحج والعمرة فريضتان. Haji umrah itu fardu wajib. Nah, berarti Ibu dari sini makanya ada qaul ulama fi hukum umrah. Ada beberapa pendapat ulama tentang hukum umrah. Kenapa? Karena ada dua hadis yang berbeda. Makanya ada yang mengatakan hukumnya umrah itu tidak wajib, ada yang mengatakan wajib berdasarkan disebutkan. Imam Syafi'i, Imam Muhammad Syafi'i madhab yang gunakan pendapat di Indonesia berpendapat bahwa umrah itu wajib. Itu pendapat madhab apa ini? Ayo, Syafi'i. Nanti kalau pendapat yang Syafi'i. Bahwa selama kami Syafi'i Allah SAW diduduki alaihi. Kalau Syafi'i pendapat beliau adalah wajib hukumnya umrah ini sama dengan haji. Ketika Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 96, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah, dan hadis yang tadi. Jika Rasulullah SAW bersabda, al-hajju wal umrah fardhun, haji dan umrah adalah wajib. Wajib bagi yang mampu. Yang tak mampu, wajib. Yang tak mampu, ada usaha. Nah, sekarang itu ya, ini jelas bahwa pada Syafi'i haji itu umrah itu sama dengan haji, hukumnya wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Dan itu tentang pendapat para ulama tentang seputar hukum umroh. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Imam Syafi'i berpendapat umroh itu adalah sama dengan haji berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 96, wajib hajjah alhamdulillah, dan hadis yang tadi dari Jabir radhiyallahu anhu, al-hajju wa umratu fardhun, dan umrah adalah fardu kecuali. Dan sampai istri sekalian ada yang menanyakan, ya, halo, istri ini menerang jauh nanti itu mau haji, mau umroh, sudah isi wae, udah menuai ikhtiar usahanya. Tadi saya bilang, Bu, sebisanya saya mau makan itu mana mau lagi umroh. Ada satu amalan dulu saya sampaikan. Bagi yang mentok menabung aja tidak bisa. Niatnya ada sih, cuma kemampuan belum ada. Nah, kerja penghasilan dari bosok itu pasar. Caranya Ibu, adalah sholat subuh berjamaah. Kemudian harus sholat subuh berjamaah bagi laki-laki di masjid atau di sholat. Kalau ibu boleh, kalau ibu punya ruangan sendiri, teruslah buat tempat sholat di rumah, ibu di situ, terus itu apa-apa bagus. Asal tidak melalaikan kewajiban yang lainnya di rumah, bersama keluarga sebagainya. Harus sholat subuh itu tepat waktu, duduk, ibu baca Quran, ibu zikir, ibu sholawat, dan hal-hal yang amal lainnya di satu tempat saat di tempat yang sama, sampai nanti itu waktu namanya syuruk terbit, kemudian ibu sholat 2 rakaat selesai, maka kalian ibu ibadah dari sholat di sholat atau di masjid. Kalau ada uang dari satu
Langsung katakan tamat ya, sempurna. Itu paling lengkap. Ibu pernah gitu? Belum tahu niatnya mana nih? Ya saat subuh, soalnya ini kan? Oh, niat sholat subuh. Bukan sholat duha. Ada yang mengatakan di depannya syuruk, dua-dua panas siang. Di sini ada yang bisa dilakukan berbeda dua rakaat. Cukup 2 rakaat itu pahalanya bagi yang tidak mampu mentok menjadi senang itu pilihan. Kalau itu punya duit mampu secara finansial itu nggak berlaku. Namanya kikir berdih udah mampu berkemampuan, mobilnya juga banyak, rumahnya juga bagus, tabungan banyak, nggak mau haji umroh, milih yang tadi kan kalau sama iya kan mampu belit namanya itu nggak berlaku hanya bagi yang tidak mampu mentok ini pilihannya. Siap itu lakuinnya gampang kan? Di rumah itu bisa, cuma ibu dari kemana-mana sangat repot ya, ada kesempatannya kira-kira memungkinkan. Nggak mesti tiap hari terang ibu punya kewajiban ngurusin anak, ngurusin suami. Jadi kalau suami kurus itu ibu sukses, ngurusin anak kurus, anak yang kurus ngurusin. Ayo sekalian, kalau ada kewajiban ibu yang terbakar gara-gara di negara yang sunnah itu nggak boleh. Ibu menyiapkan perlengkapan anak sekolah, suami mau kerja, ini segala macam, itu wajib ibu. Jangan sampai yang wajib dikatakan karena ini jangan sunnah. Yang sunnah itu nomor 2, yang wajib nomor 1. Ya. Nah, syukur itu keluarga, family outing, family outing ya. Terus keluarga itu weekend itu hari misalkan rakaat dan minggu subuh berjamaah di sini. Biasanya ada pengajian di subuh di sini. Saya isi dengan sering subuh satu rakaat. Dan barang-barang salah bulan. Kemudian bulan. Nah itu cara supaya kita dapat pahala yang sama dengan haji dan umrah. Bagi yang tidak mampu mentok secara keuangan. Nah, jadi insya Allah semuanya ada solusinya, ada jalannya supaya itu mendapatkan pahala orang-orang yang dan itu ada pilihan itu. Cukup? Oh iya, usolli sunnah syuruk al-qulu al-qulu apa boleh. Rok ada ini musafirati tadi ada alhamdulillah. Bukan bisa ayat dari Nabi saya sholat guru sholat guru dua rakaat menghadap kita karena Allah Taala. Gampang kan? Ibu tapi yang biasa habis sholat subuh di jalan itu kumpul belanja itu sampai berikut nggak kenal namanya duduk yang di tempat duduk lagi subuh gelap jadi tidak kemana-mana posisinya di tempat. Yang kedua ada dua ya. Ya, kalau ibu punya anak yang kecil, ibu ada pandangan. Kalau ibu laksanakannya di rumah, asalkan ada ibu
tadi ibu bisa buat kurang khusus ya. Kamu mungkin bisa pilih saya. Di kamar ada tempat khusus, bisa kan buat diri, ruku, sujud, duduk, itu ruangan khusus apa? Yang biasanya bisa di situ. Nah di situ. Kalau bagi wanita, kalau laki tidak berlaku mesti. Ya, kalian. Kalau laki mesti ada musola. Kalau perempuan, karena dia berbeda dengan laki-laki, maka diperbolehkan sekali berangkat di dalam rumah asalkan ruangan khusus, tempat khusus maksudnya, nggak pakai ruangan sendiri sebelum itu dikurangkan bola kecil aja buat duduk sholat. Itu bikin doa sholat. Udah sampai ya? Belum pernah. Kalau ini sering sampaikan. Ini khusus perempuan ada sebagai pendapat yang membolehkan di rumah asalkan ruangannya tadi dikhususkan untuk sholat. Bukan berarti bikin sekat. Ya kalau mungkin kan bagus. Sebagai rumah yang lokasi kemudahan dia ada di provinsi. Ada juga kalau bahasa itu. Biasanya kalau sholat itu kalau kita memberikan ya sudah mungkin buat sholat di mana kita bisa untuk sujud duduk bisa dalam rumah dalam kamar. Kalau nggak buat di ruang tamu juga boleh kemudian di ruang tamu ini yang jalan dalam rumah di dalam rumah. Nah hari ini ibu cukup pilihan umroh haji yang tidak mampu dan yang mampu tidak berlaku pilihan. Ibu sekalian, kalau tidak ada yang kita tutup insyaallah kajian kita sampai pada hari ini sampai pada nanti. Semoga memberikan kita kajian kemudahan, keberkahan, sehat walafiat, diberikan bimbingan taufik hidayah untuk mudah semakin pada amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dapat ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Alhamdulillah bisa tinggal di rumah hunian. Sedih. Alhamdulillah bisa tinggal di rumah hunian. Blok I1 nomor 12. Terus di tempat ada pengajian, nggak apa-apa, yang penting yang ikhlas. Semoga berkah hidayah kita beristighfar sama-sama. اللهم صل على
مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عيبا إلا سكته ولا حاجة من حوائج الدنيا فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية والاستقامة وحسن الخاتمة ورضاك والجنة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا يا ربنا العمرة والحج. اللهم ارزقنا العمرة والحج إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian jualan buku kita. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum.